Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Erina Yuniar. Di sini saya akan membahas tentang masyarakat multikultural. Lebih jelasnya, mari kita bahas secara bersama-sama. Yuk. Masyarakat multikultural dibagi menjadi 3 kata: masyarakat, multi, dan kultural. Masyarakat artinya satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus terikat oleh perasaan bersama. Multi berarti banyak atau beraneka-ragaman. Sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah sekelompok manusia yang mempunyai tempat tinggal dengan beragam kebudayaan dan ciri khas masing-masing yang menjadi pembeda masyarakat satu dengan yang lainnya. Mari kita bahas selanjutnya tentang bab materi masyarakat multikultural. Yang kedua, tentang sifat masyarakat multikultural. Menurut gagasan yang disampaikan oleh Pierre L. van den Burg, masyarakat multikultural mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, melewati masa segmentasi ke dalam kelompok subkuitar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mempunyai kerangka struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga non-komplementer. Yang ketiga, kurang menekankan konsensus di antara anggotanya mengenai berbagai nilai dasar. Yang keempat, relatif sering mengalami perselisihan atau pertentangan antara satu kelompok dengan yang lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan bahas tentang ciri-ciri masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadi segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, dan lain-lain, tapi masih memiliki pemisah. Biasanya, pemisah itu adalah suatu konsep yang disebut primordial. Contohnya, di Semarang, itu terdiri dari berbagai suku dan ras. Baik itu suku dan ras dari daerah dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kenyataannya, mereka memiliki segmen berupa ikatan primordial kedaerahannya. Yang kedua, memiliki struktur dalam lembaga yang non-komplementer. Maksudnya itu, di dalam masyarakat, majemuk suatu lembaga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan atau mengatur masyarakatnya karena kurang lengkapnya persatuan yang terpisah oleh segmen-segmen tertentu. Yang ketiga, konsensus rendah. Maksudnya itu, dalam kelembagaan pastinya perlu adanya suatu kebijakan dan keputusan. Keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, itulah yang dimaksud konsensus. Berarti, dalam suatu masyarakat majemuk, sulit sekali dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, muncullah rasa tanggung jawab sebagai kesatuan. Masyarakat multikultural ini masyarakat yang beragam, yang memiliki banyak diferensi sosial, baik dari tingkat sosial, ekonomi, ras, budaya, dan sebagainya. Mereka mulai rasa muncul untuk tanggung jawab untuk mempersatukan kesatuan, bahwa mereka itu unik, dan mulai rasa tanggung jawab diri sendiri dalam masyarakat multikultural. Yang kelima, adanya kesadaran diri atas keberagaman. Kesadaran diri ini poin penting di dalam masyarakat. Karena tidak ada dalam kesadaran diri sendiri, tidak tahu kalau kita memiliki keberagaman. Keberagaman ini bukan pemicu konflik, kekerasan, maupun disintegrasi, tetapi untuk mempersatukan kesatuan. Kita membahas tentang pengertian masyarakat multikultural menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.S. Kurnival, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Yang kedua, menurut Nasikun,
Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih dari tatanan sosial, masyarakat atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik dipisahkan atau diisolasi dan memiliki struktur kelembagaan dan berbeda satu sama lain. Yang ketiga, menurut C.W. Watson atau 1998, menyatakan masyarakat multikultural membicarakan tentang masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat multikultural. Yang pertama, faktor sejarah. Negara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Tak heran jika terdapat banyak negara asing yang berdatangan karena ingin menguasai sumber daya alam di Indonesia. Contohnya, Belanda, Inggris, Portugis, tak ketinggalan Jepang. Bangsa asing ini menjajah sekaligus menetap di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya menikah di Indonesia. Keadaan itu menimbulkan kekayaan budaya dan ras yang menjadi cikal bakal lahirnya masyarakat multikultural. Yang kedua, faktor pengaruh kebudayaan asing. Globalisasi adalah proses penting dalam penyebaran budaya di dunia, terutama di negara Indonesia. Sebagai negara yang menganut demokrasi, Indonesia sangat terbuka sehingga masyarakat mudah menerima budaya yang datang meskipun bergesekan dengan budaya lokal. Yang ketiga, faktor geografis. Seperti yang kita tahu, Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera. Kondisi geografis seperti inilah yang menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Contohnya, banyak dari negara asing yang berdatangan ke Indonesia untuk berdagang, seperti Arab, Cina, India, dan yang lainnya. Kondisi seperti ini akan menambah budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga terbentuklah masyarakat multikultural. Yang keempat, faktor agama. Agama ikut membentuk interaksi yang berlangsung antar individu di dalam suatu tatanan kehidupan. Agama juga menjadi sejarah yang memperkuat seorang individu yang berdasar dengan aturan sesuai ajaran dalam kitab suci. Indonesia sendiri mempunyai rakyat dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik itu agama dan kepercayaannya, sehingga hal tersebut akan membentuk masyarakat multikultural. Yang kelima, faktor keanekaragaman ras. Ras adalah sistem klasifikasi dalam mengelompokkan manusia ciri fisik, asal-usul geografis, dan lain-lain. Oleh para antropolog dan ilmuwan, istilah ras dimanfaatkan untuk mengulas perbedaan genetika dan oleh sejarawan dan ilmuwan sosial ras digunakan sebagai kategori kebudayaan. Perbedaan ras juga menjadi salah satu faktor munculnya masyarakat multikultural. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Maksudnya, keberagaman yang terdapat dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama, sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dengan kelompok lain. Misalnya, di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura, di mana ketiga suku tersebut hidup di Pulau Jawa dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Masyarakat yang beragama membuat struktur masyarakat pun mengalami perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Perbedaan struktur itu dapat dilihat dari lembaga-lembaga sosial yang tidak saling melengkapi. Contohnya, pada lembaga agama di Indonesia yang mempunyai beberapa agama memiliki struktur yang berbeda. Lembaga-lembaga agama tersebut tidak saling melengkapi karena karakteristik dari keberagaman masyarakat atau agama pun berbeda. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama.
masyarakat memiliki nilai dan norma yang dapat diwujudkan melalui perilaku. Karena karakteristik masyarakat yang berbeda kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial. Lalu kondisi masyarakat yang beragam tersebut, kesepakatan bersama cenderung susah untuk dikembangkan. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik. Maksudnya, konflik yang terjadi bisa sangat beragam, mulai dari konflik antar individu sampai konflik antar kelompok. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya toleransi satu sama lain, baik antar individu maupun antar kelompok. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Jika masyarakat multikultural bisa terorganisasi dengan baik, maka integrasi sosial sangat mungkin terjadi. Akan tetapi, integrasi sosial di masyarakat timbul bukan karena kesadaran, melainkan paksaan dari luar maupun luar kelompok. Contohnya, aturan tentang anti-diskriminasi dalam penggunaan fasilitas publik. Yang keenam, adanya dominasi politik. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasaan atau dominasi di suatu kelompok kepada kelompok yang tidak memiliki kekuatan politik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang contoh masyarakat multikultural. Yang pertama, orang Bali yang sangat menerima perbedaan budaya dan perbedaan lain yang sangat berbeda dengan budaya mereka. Yang kedua, toleransi kehidupan beragama dalam masyarakat dapat memperkuat hubungan dan persatuan dalam negara. Yang ketiga, peristiwa di Poso disebabkan oleh konflik antara Islam dan Kristen dan elemen luar lainnya. Yang keempat, munculnya gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka, dan organisasi Papua Merdeka yang ingin dipisahkan dari negara Indonesia. Yang kelima, bergabung satu sama lain tanpa memandang latar belakang orang-orang yang berbagai visi dan misi dengan kami. Sampai di sini dulu pembahasan saya tentang masyarakat multikultural. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan tadi. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.